berikut ini. Nah, baik. Alhamdulillah. Eh, baik. Udah bisa ya, Bu? Nah, jadi perintahnya di sini imla'il faragh, isilah titik-titik di bawah ini biwad'il kalimatil munasibah, dengan menaruh, ya, dengan menaruh kata yang sesuai. Al kalimah al munasibah artinya kata yang sesuai. Minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut yang ada di bawah. Jadi di sini ada sekitar 6 kata dan juga 6 soal, ya, yang dimana ibu harus menentukan kata yang sesuai dengan setiap soal-soal yang ada. Contoh misalnya nomor satu, apa bacanya Bu nomor satu Bu? Al-hajaru sakilun. Al-hajaru thaqilun. Masya Allah, tabarakallah. Langsung dijawab, Masya Allah. Al-hajaru thaqilun. Artinya apa Bu? Batunya berat. Batu Nah, itu berat. batu itu berat ya, Masya Allah, tabarakallah. Mumtazah. Yang kedua, al-babu. Oh, al-babu. Mm-mm. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Mumtazah, Masya Allah. Artinya Bu, Pintu itu terbuka. pintu itu terbuka ya. Syukron, Masya Allah. Rakam masalah sah. Al-qamarun jamilu. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Artinya Bulan itu indah. bulan itu indah ya. Mumtazah, Masya Allah. Rakam arba'ah. Al-waraqu. Al-waraqo. Al-waraqu. Al-waraqu, naam. Al-waraqu khafifun. Daun Al-waraqu itu ringan. khafifun, naam. Al-waraqu khafifun, daun itu ringan Ringan. ya. Mumtazah, Masya Allah. Alladzi yalih, rakmul khamsah. Al-mindilu. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasikhun. Ma ma'na? Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor ya. Mumtazah, Masya Allah. Nah, al-akhir. Rakmus sittah. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ma ma'na? Susu itu panas. Susu itu panas. Mumtazah, Masya Allah. Nah, mumtaz. Mia fil mi'ah. Masya Allah. Hmm. Naam. Al-an sanuwasil ila al-as'ilah allati taliha. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, sama seperti yang tadi latihan yang ketiga. Sekarang latihan keempat ini mengisi ya yang kosong dengan kalimat yang cocok. Nah, namun kalimat cocoknya nggak dikasih tahu ya kalimatnya apa aja. Nah, jadi di sini sesuai dengan pemahaman kita ya bagaimana kita memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, jadi yang tadi itu yang diisi adalah bagian belakangnya, sekarang yang wajib kita isi itu bagian depannya. Seperti itu atau disebut dengan mubtada'nya ya, mubtada'nya. Nah, nomor satu, titik-titik nadhifun. Hmm. Al-baitu nadifun. Baik, Bisa. mumtaz. Bisa, bisa, bisa. Benar. Al-baitu nadhifun. Artinya apa, Bu? Rumah itu bersih. Rumah itu bersih, Masya Allah. Alladhi yalih. Ah, Al-qalamu maksurun. al-qalamu maksurun. Ma ma'na? Pena itu patah. Pena itu patah. Pena itu patah, mumtaz. Masya Allah. Nomor salasah. Al-faraq baridun. Nah, apa? Al-ma'u baridu. Al-ma'u baridun. Ma ma'na? Air itu panas. Air itu panas, Masya Allah. Akmul arba'ah. Al-masjidu qoribu. Al-masjidu Qoribun. qaribun. Tarjim. Masjid itu dekat. Masjid itu dekat ya. Alladhi yalih.
Faraq ba'idun. Al-najmu ba'idu. An-najmu An-najmu ba'idu. ba'idun. Oh iya iya. Naam, ya. An-najmu ba'idun. Bintang itu An-najmu. jauh. Ya, an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh ya, bagus. Mumtazah. Raqam sittah. Lupa Ustadz Wakofun apa ya? Waqifun. Nah, waqifun. Waqifun. Eh, waqifun itu sinonim muradif ya atau sinonim dari qaimun. Kok ini? Qaimun. Aman. Mm-mm. Um, Al-mudarisu imun. Waqifun. Al-mudarrisu waqifun ya. Al-mudarrisu waqifun. Ma makna Guru itu berdiri. guru itu berdiri ya, Masya Allah ya. Lanjut, raqmus sab'ah. Al-rojulu jalisun. Ar-rajulu jalisun. Ma maknahu? Orang laki-laki itu duduk. Nah, seorang laki-laki tersebut atau seorang laki-laki itu duduk. Nah, raqmus samaniyah. Al-maktabu kabirun. Al-maktabu kabirun. Artinya, Meja itu besar. ya meja itu besar ya, Masya Allah. Raqmut tis'ah. Hmm. Al-tolibu kodimun. At-talibu. At-tolibu kodimun. Oh, at-talibu qadimun. Apa artinya? Murid itu murid lama. Murid itu lama. Murid itu lama. Murid itu lama. Bagus ya. Kemudian terakhir, raqmu Nah, asyarah. Kenapa, Bu? al-komisu Hmm. jadidun. Al-qamisu jadidun. Apa artinya, Bu? Al-qamisu Kemeja jadidun. itu baru. Kemeja Kemeja itu itu baru baru. ya, Masya Allah. Ya, mumtazah barakallahu fik ya. Nah, sekarang di sini al-kalimatu di sini kurang lam ya. Al-kalimatu al-jadidatu. Ya, kosakata atau mufrodat baru yang kita pelajari di bab ini. Ada al-qamar, apa artinya al-qamar, Bu? Bulan Bulan. Jadidun baru. baru. Qadimun Lama. wasikhun Kotor. kotor. Nazifun Bersih. harun Panas. baridun Dingin. dingin. Saghirun Kecil. kecil. Kabirun Besar. maftuhun Terbuka. terbuka. Maksurun Patah. patah. Thaqilun Berat. berat. Khafifun Ringan. jamilun Bagus. bagus. Cantik, Indah. indah, ya ganteng intinya suatu hal yang menarik perhatian. Kemudian waqifun. Meskipun tadi Hmm, eh, berdiri. berdiri lawan dari jalis ya. Jadi Jalisun duduk. duduk ya. Nah, bagus Masya Allah tabarakallah. Jadi di antara kelebihan kitab Durusul ini nanti seluruh mufrodat yang telah kita pelajari ini itu insya Allah masih akan disebutkan di bab-bab berikutnya. Nah, namun nanti ada sedikit tambahan mufrodat yang lainnya lagi yang akan kita pelajari di setiap bab yang baru kita pelajari. Nah, di sini kita belajar perbedaan antara suatu kata yang dimasuki alif lam dengan kata yang tidak dimasuki alif lam. Kita bisa lihat di situ ketika najmun tanpa alif lam maka akhirannya tanwin. Sedangkan setelah dimasuki alif lam maka tanwinnya hilang menjadi an najmu. Ya, mudah ya Bu ya. Seperti rojulun ar-rojulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Ya, hanya seperti itu. Nah, baik. Nah, di sini eh, ada beberapa contoh yang disebutkan mengenai perbedaan antara suatu kata dimasuki alif lam dengan kata yang tidak dimasuki alif lam. Nah, coba Ibu lihat di sini contohnya an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Kata yang pertama itu dimasuki alif lam. Sedangkan kata yang kedua itu tanpa alif lam.
Kata yang pertama itu ketika dimasuki alif lam, tanwinnya hilang. Sedangkan kata yang kedua, ketika tidak ada alif lam, maka tanwinnya muncul. Maka tanwinnya muncul. Nah, dikarenakan Ibu telah belajar nahwu ya, kita di sini akan belajar sedikit mengenai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah atau suatu kalimat yang diawali dengan isim. Kita akan belajar al-jumlah al-ismiyah. Kita sekarang akan masuk eh, pembelajaran mengenai cara membuat suatu kalimat dalam menggunakan bahasa Arab. Namun kita awali dengan jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya kalimat ini diawali dengan isim? Nah, kita lihat kata yang pertamanya. Kata yang pertama ini ada an najmu. Benar gak, Bu? Benar, pakai alif. Iya. Tahunya mana? Kita tahu itu isim dari mana? Ada alif, Nah, alif lam. Kita udah belajar ya, Bu ya. Nah, sudah. ya, jadi kita dapat simpulkan bahwasannya an-najmu ba'idun, kalimat Jumlah ini ismnya. atau jumlah ini dalam bahasa Arab ya, jumlah ini itu merupakan jumlah ismiyah. Kenapa? Dikarenakan dimulai atau diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Yaitu apaan? Najmu. Nah, konsekuensinya apa kalau misalnya suatu jumlah atau suatu kalimat ya, itu jumlah ismiyah, konsekuensinya adalah susunan kata yang dibangun itu akan berbeda dari segi i'rabnya. Susunan kata yang dibangun itu akan berbeda dari segi i'rabnya. Kalau jumlah ismiyah itu pasti susunan kalimatnya mubtada dan khobar, ya, mubtada dan khobar. Kalau jumlah ismiyah pasti susunannya itu diawali dengan mubtada, ya, mubtada kemudian ditambah dengan khobar. Ada mubtada dan khobar. Nah, jadi rumus dari jumlah ismiyah itu dua hal ini, mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah tersusun ya. Ini paling minimalnya ya Bu ya. Paling minimalnya. Terdiri dari mubtada yang pertama, kemudian ditambah dengan khobar. Itu untuk jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita akan lihat mana sih mubtadanya, mana sih khobarnya. Dan perlu diketahui ya bahwasannya mubtada dan khobar ini keduanya yaitu merupakan termasuk ke dalam isim-isim yang marfu', isim-isim yang marfu'. Jadi mubtada dan khobar ini kedudukan i'rabnya itu hukumnya marfu', ya hukumnya marfu'. Nah, nanti kita akan pelajari di kitab eh, Matan Ajrumiyah apa sih marfu' ya dan apa sih harokat-harokatnya, dan kita udah pelajari di antara ciri-ciri atau alamat dari marfu itu adalah dengan dommah, dengan dommah. Nah, jadi kalau ada suatu susunan kata, kemudian harokat akhirnya domah, maka bisa kita hukumi bahwasannya kata tersebut memiliki kedudukan i'rab mar marfu ya atau rofa marfu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya mubtada ya, mubtada itu lebih sering muncul dalam keadaan dimasuki alif lam, ya, dimasuki alif alif lam. Kecuali nanti ada beberapa keadaan yang eh, apa namanya? Dia tuh nakiroh bentuknya, nakiroh atau belum ditentukan. Tapi sebagian besar mubtada itu hukumnya ma'rifah. Ya, kita kemarin udah belajar mengenai ma'rifah dan nakiroh. Ya, isim ma'rifah yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui, sedangkan nakiroh itu yang belum ditentukan, yang belum ditentukan. Nah, namun mubtada itu lebih sering atau umumnya muncul
dalam bentuk ma'rifah. Dan kita telah belajar bahwasanya di antara ciri ma'rifah itu adalah dengan adanya alif lam. Seperti an-najmu. Nah, dikarenakan ada alif lam, maka kita bisa hukumi bahwasanya najmu ini merupakan isim yang ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, kemudian berada di awal kalimat, maka sudah pasti dapat kita hukumi an-najmu itu merupakan mubtada karena sudah terkumpul ciri mubtada, yaitu yang pertama dia berupa isim yang berada di awal kalimat, ya, yang berada di awal jumlah atau yang berada di awal jumlah, ya. Kemudian yang kedua, ya, dia harus bentuknya ma'rifah. Dia harus bentuknya ma'rifah. Umumnya ma'rifah. An-najmu ini berarti kita dapat simpulkan bahwasanya dia itu mubtada. Nah, setelah mubtada itu biasanya ada yang namanya khobar. Nah, khobar itu pengertiannya itu definisinya juz'un mutimul faidah, ya, atau kalimatun eh, kalimatun tukmilu ma'nal mubtada. Suatu kata yang dia itu menyempurnakan makna dari mubtada tersebut. Makna dari mubtada tersebut. Ya, jadi an-najmu. Kalau kita ngomong an-najmu, bintang, bintang itu, kita pasti bakal bingung. Bintang itu maksudnya apa bintang itu? Belum menjadi jumlah mufidah, belum menjadi al-kalam sebagaimana yang telah kita pelajari dalam al-ajrumiyah, belum jadi makna yang memiliki arti yang utuh gitu. An-najmu bintang. Apa bintang? Kita aja dalam bahasa Indonesia ketika kita ngomong bintang, apa bintang maksudnya? Itu belum jadi suatu kalimat yang utuh. Kalau dalam bahasa Arab belum jadi jumlah yang utuh, belum jadi jumlah yang mufidah, yang memberikan pemahaman gitu. Ketika kita tambah ba'idun di belakangnya, al-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Nah, dari sini kira-kira ada faedah gak yang kita dapat? Ada pemahaman gak yang kita dapat? Ada ya Bu ya? An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Nah, oleh karena itu ba'idun di sini kita dapat hukumi bahwasannya itu adalah khobar. Itu adalah khobar. Nah, khobar ini dia kebalikan dari mubtada. Biasanya khobar ini tidak ma'rifah atau disebut dengan nakiroh. Ya, biasanya nakiroh. Nah, nah, dan biasanya juga terletak setelah mubtada. Khobar itu biasanya, ya, enggak setiap saat. Biasanya terletak setelah mubtada. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwasannya setiap contoh yang ada di contoh-contoh berikut ini itu merupakan bentuk jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang coba kita baca dulu. Yang pertama ada an-najmu Baidun. ba'idun. Mana mubtadanya, Bu? Anasmu. Anas An-najmu. An-najmu. Khobarnya Baidun. ba'idun. Yang nomor dua apa? Rojulun mubtada. Ar-rojulun mubtadanya. Ar-rajulu mubtadanya. Khobarnya Waqifun. waqifun, ya. Yang ketiga Mubtadanya as-sukarun. as-sukkaru, ya. As-sukarun. As-sukkaru. Ya. Mubtadanya as-sukkaru. Khabarnya mana, Bu? Khobarnya hulun. Hulwun. Khabarnya hulwun. Apa hulwun artinya, Bu? Manis. Manis. Sukar apa artinya sukar? Gula. Nah, berarti as-sukkaru hulwun artinya Gula itu manis. gula itu manis. Yang keempat, Atau libu mubtada. at-thalibu mubtada. Khabarnya Maridun. Maridun khobar. khabar at-thalibu maridun artinya apa, Bu? Murid itu sakit. Murid itu sakit, ya. Masya Allah, tabarakallah, mumtazah. Nah, yang kelima, Yang kelima, adikku mutada. mm-mm. Mutada. Jamilun khobar. Jamilun khabar. Adiku artinya apa, Bu?
Adikku ayam jantan kok nggak salah. Ayam jantan. Iya, Masya Allah, Mumtaz. Itu ada ya di awal-awal kitab Ya, adikku ayam, ayam jago atau ayam jantan. ayam Jamilun, cakep bagus. bagus. Adikku Jamilun, ayam jantan itu bagus. Yang keenam, Raqmu Sittah. Ad-daftaru mubtada. Mm-mm. Jadidun khobar. Jadidun khobar. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru buku tulis ya Ustaz? Ustaz, Iya, buku tulis benar. Ad-daftaru buku tulis. buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru ya, Mumtazah, Masya Allah. Yang ketujuh, At-tajiru mubtada, goniun khobar. Pedagang mm, itu kaya. pedagang itu kayak ya bagus, Masya Allah, Mumtazah. Yang kedelapan, Adu karo ya. Adu ad-dukkanu. karu. Maaf. Ad-dukkanu. Adu kano mubtada, maftuhun eh, khobarnya. Adu kano toko Ustaz. Ad-dukkanu toko, ya benar. Ad-dukkanu. Toko itu buka. Maftuhun toko itu buka ya, Mumtazah, Masya Allah. Yang kesembilan, Al-waladu mubtada, mm, fakirun khobar. fakirun khobar. Anak Artinya, laki-laki itu miskin ya Ustaz. iya, anak laki-laki itu fakir ya. Atau miskin, Fakir. nggak apa-apa. Ya, yang ke-10. At-tufahu mubtada, Mm-mm. tadidun eh, apa? Khobar. Mm-mm. At-tufahu apel, Mm-mm. ladidun lezat. Nah, itu lezat. Apel itu lezat. Itu lezat. Iya. Terakhir, yang ke-11. Atau bibu mubtada, Hmm? tawilun khobar, Ya. wa dan ini apa ya? Wal. Maridu, almaridu, Ya. almaridu, mubtada, kosirun, khobar. Qasirun khobar. Dokter Al-tabibu itu, tawilun artinya apa, Bu? dokter itu tinggi Ustaz. Iya, tawilun di sini kalau konteksnya manusia artinya tinggi ya, bukan panjang. Oh Nah, ya. at-tawilu, at-tabibu Eh, tawilu artinya dokter itu tinggi iya. dan pasien itu pendek Ustaz. Dan wal maridu dan orang sakit itu atau pasien itu boleh qasirun Eh, pendek ya. Mumtazah, Masya Allah. Ya, dari sini tahu ya Bu ya konsep mubtada dan khobar secara ya, sekilas ya. Insya Allah nanti lebih detailnya kita akan belajar di matan ajrumiyah. Ya, baik. Nah, baik untuk pembahasan mengenai durusul lughohnya kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan pindah ke kitab matan ajrumiyah. Ya, kemarin kita telah belajar mengenai tanda-tanda i'rab ya, tanda-tanda i'rab. Dan kita telah belajar sedikit mengenai tanda i'rab rafa wa alamatul i'rabi lirraf'i ya. Dan alamat i'rab untuk rafa itu sekitar ada tanda tanda i'rab untuk rafa itu ada empat. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa itu ada empat tanda. Ad-dhammah, kemudian wal waw, kemudian wal alif,
kemudian wan nun ya. Untuk rofa, rofa ini merupakan salah satu tanda i'rab ya. Jadi i'rab itu kemarin sekilas kita ulangi dulu. I'rab itu ada empat macam. Ada rofa, ada nasab, ada khafat atau aljar, kemudian ada jazm. Untuk isim itu dia hanya mengambil tiga, yaitu rofa, nasab, dan juga khafat atau jar. Dan sedangkan fi'il dia mengambil tiga juga, yaitu rofa, nasab, dan Jazm. jazm. Tidak ada khafat. Sedangkan dalam isim tidak ada al-jazm. Nah, sekarang kita masuk ke rofa. Ya, tanda rofa ada empat apa aja? Ad-dhammah, kemudian waw, kemudian wal alif dan alif, kemudian nun ya, nun, huruf nun. Nah, dan kita telah pelajari bahwasanya ketika rofa itu tandanya domah di dalam beberapa keadaan, yaitu ada empat keadaan di mana suatu isim dia itu ketika kedudukan i'rabnya itu marfu' atau rofa, dia tandanya itu adalah domah. Yang pertama adalah ismul mufrad ya, al-ismul mufrad, isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu atau bentuk tunggal dari suatu kata. Contohnya adalah kitabun ya, kitabun. Atau misalnya rojulun, waladun. Nah, itu semua merupakan bentuk bentuk tunggal atau mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu atau tunggal. Nah, ketika ada isim yang mufrad dan dia kedudukan i'rabnya itu rofa, maka sudah pasti tandanya itu dhammah. Contohnya kayak tadi yang kita pelajari, an-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. An-najmu, kenapa dia tandanya dengan dhammah? Dikarenakan dia Tunggal. bentuk isim mufrad. Move. Iya. An-najmu itu bentuknya mufrad, bukan jama'. An-najmu itu bentuk mufradnya. Jamaknya najm apa? Nujum. Ya, nujumun. Ya. Wa idzan nujumu kadarat ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Nah, jadi isim mufrad itu tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian yang kedua ada jamak taksir. Ada jamak taksir atau jamak taksir ya. Nah, jamak taksir ini merupakan bentuk jamak namun tidak ada tidak ada eh, bentuk wazan khususnya atau tidak ada cetakan tertentunya. Beda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Yang di mana jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim itu suatu jamak yang dia tuh ada contohnya, ada bentuk atau ada wazan tertentunya, ada cetakan tertentunya. Jadi ada kaidah tertentu untuk membuat jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Kalau jamak mudzakkar salim hanya tinggal menambahkan waw dan nun. Sedangkan jamak muannats salim hanya tinggal menambahkan alif dan ta di akhirnya. Namun untuk jamak taksir dia tidak ada kaidah seperti itu. Tidak ada bentuk tertentu yang dapat kita jadikan patokan. Kita jadikan contoh dalam membuat jamak mudzakkar salim. Dalam membuat jamak taksir. Oleh karena itu jamak taksir ini dia hanya bisa kita hafal, hanya bisa kita hafal. Jadi beberapa isim itu dijamak dengan jamak taksir. Contohnya adalah kitabun. Kitabun ketika dijamak menjadi kutubun. Kutubun ya, kutubun. Nah, jadi tidak ada bentuk bakunya. Jadi hanya berupa hafalan kita aja. Oh, kitabun jamaknya kutubun ya. Nah, kayak tadi juga najmun. Jamaknya nujumun. Nujumun itu juga jamak taksir. Nah, segala bentuk jamak taksir itu alamat rofaknya adalah dengan dhammah. Adalah dengan dhammah. Contohnya, ya, contohnya
Misalnya ya, kita pakai an-nujum tadi ya. An-nujumu ba'idatun. An-nujumu ba'idatun. Kita contoh. An-nujumu ba'idatun. Bintang-bintang itu jauh. An-nujumu ba'idatun. An-nujumu ba'idatun. Bintang-bintang itu jauh. Nah, maka Kenapa pakai tun seperti mu'anas? kenapa pakai tun? Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari. Namun ya saya kasih sedikit ya. Saya kasih sedikit bahwasannya untuk isim, untuk isim yang goiru akil, kita udah pelajari ya. Isim yang akil dengan goiru akil. Akil itu yang memiliki akal, contohnya manusia. Adapun goiru akil itu selain yang memiliki akal. Nah, untuk isim-isim yang goiru akil, contohnya najem. Najem itu akal atau goiru akil, Bu? Ghairu akhir. Goiru akil ya. Nah, untuk isim yang goiru akil ini, ketika dijamak, ketika kita ubah ke bentuk jamak, maka maka bentuk sifatnya ya, ketika kita ingin memberikan sifat atau ketika kita ingin memberikan khobar, ketika kita ingin memberikan khobar, maka dia harus ditambahkan ta marbutoh. Jadinya yang tadinya najmun itu isim muzakkar. Najmun kan kita sepakat ya Bu, najmun itu isim muzakkar, bentuknya muzakkar. Dikarenakan tidak ada ta marbutohnya ya, atau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan itu isim muannas. Namun ketika kita ubah ke bentuk jamaknya, yakni jamak taksir, maka najmun tadi yang tadinya dia muzakkar berubah jadi muannas, berubah jadi muannas. Nah, jadi singkatnya, jadi dalam bahasa Arab ada kaidah di mana setiap isim yang goiru akil apabila dia diubah ke dalam bentuk jamak, maka ketika kita ingin memberikan sifat ya, atau kita jadikan dalam bentuk mubtada dan khobar ya, maka sifat atau bentuk khobarnya itu ada harus ada bentuk muannasnya. Contohnya di sini ba'idatun ya, ada tamar butonya. Kenapa? Dikarenakan dia telah berubah statusnya yang tadinya isim muzakkar menjadi isim muannas dikarenakan bentuknya yang jamak taksir ya, dan juga goiru akil, dan juga goiru goiru akil, seperti itu. Nah, Jadi kaidahnya seperti itu ya. Setiap isim yang goiru akil apabila diubah ke dalam bentuk jamaah ya, yang mana jamaknya ini jamak ya, eh, terutama kebanyakan kalau isim yang goiru akil itu jamaknya jamak taksir. Nah, maka pasti dia telah berubah menjadi muannas. Maka dia berubah menjadi muannas gitu. Makanya nanti ketika kita ubah ke dalam eh, bentuk jumlah fi'liyah misalnya an-nujumu in kadarat. An-nujumu in kadarat. Ada tak taknisnya di belakangnya. Wa idzan nujumun kadarat ya. Ketika bintang-bintang berjatuhan. Kenapa? Karena nujum ini dia isim yang ghair akil dan dia dalam bentuk jamak, maka dihukumnya sebagai hukum muannas. Seperti itu. Ya. Paham ya, Bu ya? insya Allah, Ustaz. Nah, Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan ada pelajaran khususnya. Insya Allah di dalam bab mengenai naat ya. ya. Nah, kemudian selanjutnya wajamul muannatsis salimu ya, dan juga jamak muannas salim. Ketika ada suatu isim yang dia dalam bentuk jamak muannas salim itu apa? Jamak muannas salim itu adalah suatu bentuk jamak yang akhirannya diberikan tambahan huruf yaitu alif dan ta. Contohnya
Misalnya ketika eh, kita mengatakan eh, misalnya tolibatun ya, tolibatun, toh tolibatun. Akhirannya ta marbutoh, tolibatun. Nah, kita ubah ini bentuk mufradnya ya. Satu orang siswi. Kita ubah ke bentuk jamaknya. Jamaknya itu adalah tolibatun ya. Tolibatun. Tolibatun. Dengan menambahkan alif dan ta. Tolibatun ya. Tolibatun. Jadi yang tadinya tolibatun menjadi tolibatun. Tolibatun. Itu yang disebut dengan jamaah muannats salim. Contoh lainnya misalnya ya, misalnya samrotun ya. Samrotun. Samrotun dengan mim yang sukun ya. Samrotun itu artinya buahan, buah ya. Itu artinya buah, satu buah. Kemudian kalau kita ubah menjadi samarotun ya. Samarotun menjadi buah-buahan. Nah, maka samarotun ini menjadi bentuk jama muannats salim. Nah, kalau dia dalam keadaan rofa, kedudukan i'rabnya itu rofa, maka tandanya pasti dengan dhammah. Contohnya ya, contohnya misalnya ya, eh atau libatu atau libatu apa? Atau libatu jadi Jadi datun ya. Jadi datun. Atau libatu jadi datun. Artinya apa Bu? Atau libatu jadi datun? murid-murid perempuan itu baru. Iya, murid-murid perempuan itu baru. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasanya at-talibatu dia kenapa dengan domah tanda rofaknya dikarenakan dia dalam bentuk jama muannas salim. Yang di Saling mana jama muannas salim itu di antara tanda rofaknya adalah dengan dong. ah, dengan domah. Nah, Kita tanya kenapa Bu ya? yang poli batu sama eh poli batun poli batu sama yang yang tandanya itu kan beda Ustadz. Poli batu Ya, sama yang jamak, tapi itu pengucapannya sama Ustadz. yang tolibatun sama at-tolibatu sama at-tolibatu. Iya, iya. Iya, cuma bedanya paling baknya aja yang ada matnya, ada panjangnya. At-tolibatu Oh iya. Cuma dengan yang kata tu apa huruf tu di belakang pengucapannya sama. sama ya. At-tolibatu sama at-tolibatu Oh sama iya. karena sama-sama Jadi tak. Bedanya yang satu tak marbutoh, yang satu lagi tak maftuhah. oh iya. Iya. Kalau tak sanit sakinah itu di mana Ustaz? Ta'ut ta'nis as-sakinah ya, itu dia hanya ada pada fiil, hanya ada pada Oh, fiil gitu. yang menandakan mu'annas. Iya, fa'alat ya, dorobat Fatimatu. Nah, dorobat di situ ada tak taknis Nah, ya sakinah. Ta yang oh, menunjukkan muannas yang harokatnya sukun. Itu merupakan eh, ciri yang ada di fiil. Makanya kemarin ketika kita membahas ciri-ciri fiil itu ada qad, sin, saufa dan ta'ut oh, ta'nis sakinah. Nah, ketika ada kata yang dimasuki ta ta'nis sakinah maka kita bisa hukumi bahwasanya itu fiil. iya. Maka itu fiil. Nah, beda kalau Oh, yang tak marbutoh di dalam isim muannats itu bukan ta ta'nis sakinah, tapi ya ta oh, marbutoh.
ya, ta marbutoh atau eh biasanya orang Arab eh nyebutnya ta'u ta'nis saja, ta'u ta'nis. Dengan ta ta'nis gitu. Oh. Bukan ta'u Ustaz, ta'nis sakinah. tak Kenapa, Bu? yang tak marbutoh itu yang di bentuk jamaknya. Ta yang marbutoh itu yang ditoli batun. Oh, Ya, yang di mufradnya. bentuk mufradnya. Kenapa disebut ta marbutoh? Karena dia seperti lingkaran ya, seperti lingkaran. Marbutoh itu Mana tak yang marbutoh? terikat. Oh, Nih, ini ta marbutoh seperti ini, Bu ya. ya. Nah, jadi taknya kayak kelipet. Ya, kalau misalnya tak maftuha itu temennya yang Yang kayak gini jamak. ya. Nah, Jadi yang tadinya aturan tak itu ya bentuknya seperti ini set ya. mm-mm. Nah, ini kan tak maftuha artinya terbuka. Namun Oh, ketika ya. keadaannya menjadi tak marbuto maka seakan-akan dia jadi ter terikat. Marbuto itu artinya terikat, Bu. Dari kata robatoh yarbitu artinya Mm-mm. mengikat. Jadi seakan-akan ujung sini ya yang ada di ujung ta ini dengan ujung yang ini menyatu menjadi bentuk lingkaran. Nah, itulah disebut dengan ta marbutoh. Marbutoh. Itu ta marbutoh. Orang Arab nyebutnya juga seperti itu, Bu, ta marbutoh. Ta'un marbutoh. Nah, ya. Jadi begitulah contoh untuk eh, tanda rofa dari jamak muannas salim. At-thalibatu jadi datun. Nah, keduanya ini baik mubtada dan khobarnya ini itu merupakan kedudukan i'rabnya rofa dan kita lihat tandanya di situ at-thalibatu dia menggunakan dhamma sedangkan jadi Mm-mm. datun juga menggunakan Roma. dhamma. Nah, nah kemudian yang ke yang keempat yang terakhir yaitu wal fi'lul mudhari' dan fi'il mudhari' Oh, ya, gitu. fi'il mudhari'. Oke, dan kita telah pelajari bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi tiga ya, yaitu fi'il madhi, al-fi'lul Gitu. madhi ya, Ya. al-fi'lul madhi yang dimana fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan waktu yang lampau, Oh. waktu yang lampau. Ya, kita ditaruh di sini aja. Fi'il yang pertama ada fi'il Tadi. uh, al-fi'lul Madi. madhi. Ya, contohnya itu seperti misalnya kita kasih fa'ala deh ya, yang gampang. Fa'ala ya, fa'ala. Kemudian yang kedua Ya, mudori. ada al-fi'lu al-mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Contohnya itu yaf'alu. Yang ketiga ada fi'lul amri atau fi'il yang menunjukkan perintah. Contohnya adalah if'al. Ya, if'al. Nah, al-fi'lul madhi itu adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di masa yang lampau. Lampau. Contohnya doroba Zaidun al-kalba ya, doroba Zaidun al-kalba. Zaid memukul anjing. Nah, di sini kejadian memukulnya itu terjadi di masa lampau. Makanya biasanya kalau fi'il madhi itu diterjemahkannya menggunakan atau menambahkan kata telah ya. Doroba Zaidun al-kalba. Zaid telah memukul anjing. Zaid telah memukul anjing. Nah, adapun fi'il mudhari itu adalah suatu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di masa saat ini ya atau yang akan datang atau yang akan datang. Contohnya apa misalnya yadribu Zaidun al-kalbah. Yadribu Zaidun al-kalbah. Zaid sedang
atau akan. Z sedang atau akan memukul anjing. Z sedang atau akan memukul anjing. Nah, tergantung kita lihat konteks dari kalimatnya. Apakah kata ini terjadi di masa yang sekarang ini atau yang akan datang? Dari mana kita tahunya? Ya dari konteks kalimatnya atau dari ciri-ciri yang lain. Contohnya ada asa-nya. Nah, ini yang kita tahu ya bahwasanya sa dan saufa itu merupakan suatu tanda fiil yang dia hanya bergabung dengan yang dia hanya menjadi tanda bagi fiil mudhari aja. Kalau ada sayat ribu Zaidun al-kalba. Zaid akan memukul anjing. Nah, maka kita tahu bahwasannya fiil mudhari ini pasti menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di waktu yang akan datang. Saufa yadribu Zaidun al-kalbah. Zaid nanti akan memukul anjing. Nah, dengan tambahan sa atau saufa di awal fi'il mudhari, maka kita bisa hukumi bahwasanya fi'il mudhari tersebut adalah menunjukkan kata kerja yang terjadi atau menunjukkan pekerjaan yang terjadi di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada fi'il amr. Ya, fi'il amr. Nah, fi'il amr ini adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Contohnya ya, ya Zaid idribil kalba. Ya Zaid ya idrib al kalba. Wahai Zaid, idrib al kalba. Pukulah anjing tersebut. Itu idrib al kalba. Pukulah anjing tersebut. Nah, nah untuk ya untuk fiil maldi ini semuanya hukumnya mabni ya. Untuk fiil maldi ini semuanya hukumnya mabni Mabni. ya. Adapun ya, adapun fiil mudhari itu semuanya mu'rab, dapat memiliki kedudukan i'rab. Kalau mabni dia tidak memiliki dia tidak dan fiil madhi ini dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Sedangkan fiil mudhari dia memiliki kedudukan i'rab. Kecuali satu bentuk fiil mudhari yang tidak mu'rab, yaitu apabila dia bersambung dengan nun niswah. Contohnya yaf'alna, yaf'alna. Nah, maka ini tidak bisa di i'rab dan dia menjadi mabni. Nah, insya Allah akan kita bahas ya di pembahasan berikutnya. Di sini intinya saya hanya ingin memberikan bahwasannya bahwasannya fi'il itu terbagi menjadi tiga ya. Dan pembahasan ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai' itu adalah suatu fi'il mudhari yang dia belum bersambung dengan suatu apapun di akhirnya. Contohnya kayak yaf'alu. Yaf'alu di sini dia lamnya ya belum bersambung dengan suatu apapun. Jadi masih masih dalam bentuk defaultnya, masih dalam bentuk defaultnya. Kalau misalnya sudah bersambung dengan sesuatu, misalnya bersambung dengan aliful isnain, jadinya yaf alani. Atau bersambung dengan wawul jamaah, jadinya yaf aluna. Ya. Atau bersambung dengan nun niswah yang tadi disebutkan, jadinya yaf alna. Atau bersambung dengan ya mukhotobah, ya, jadinya misalnya jadinya taf alina. Ya, intinya fiil ya mudore itu yang harokat akhirnya itu di i'rab dengan domah itu ketika dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun dari yang disebutkan tadi. Contohnya yaf'alu atau taf'alu atau af'alu atau naf'alu. Hanya ada
hanya ada empat keadaan, yaitu ketika yaf'alu atau taf'alu dalam bentuk hiya, ya hiya taf'alu. Kemudian yang ketiga taf'alu anta, ya taf'alu anta. Kemudian yang keempat af'alu, ana af'alu. Kemudian yang kelima nahnu naf'alu. Nah, berarti ada lima ya? Apa ada lima? Kalau dijabarkan fi'il mudhari yang bisa di-i'rab dengan Hmm. eh, harokat domah ya ketika dia rofa itu ada empat. Yaf'alu, taf'alunya dua kali, taf'alu untuk hiya dan taf'alu untuk anta. Kemudian ada af'alu dan naf'alu. Nah, itu semuanya di-i'rab dengan Hmm. domah, dengan domah. Insya Allah akan dipelajari nanti insya Allah. Ya, saya udah siapkan bagannya. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, Nah, naf'alu. Nah, ya. Nah, ya. Sampai sini paham ya, Bu ya? Nah, ya. insya Allah kita Ustaz, boleh pelan-pelan tanya, belajar. Ustaz? Kenapa ya, Bu? Silakan. Kalau kan tadi yang ini, yang apa, yang i'robnya rofa dengan domah ini, Iya, yang lu, taf'alu. Terus kalau iya. yang bukan dengan domah itu seperti yaf'alani itu, apakah Hmm. i'robnya itu disebut marfu juga? Ya, Pak nih, Iya, dia yaf'alani, irobnya bisa marfu juga. yaf'aluna, Tapi tetap bukan dengan disebut marfu. tetap disebut marfu, tapi bukan dengan domah tanda marfunya. Ya, Dengan annun, ya, annun. oh iya. Dengan subutun nun. Subutun nun. Nunnya masih ada nih. Nah, yaf'alani. Nanti ketika dia misalnya berubah jadi nasab, ya, kedudukannya nasab mansub, ya. Contohnya eh eh ar-rajulani yuridani an yaf'ala misalnya eh syai'an. Dua orang laki-laki ingin melakukan ya sesuatu. Ar-rajulani yuridani an yaf'ala syai'an. An yaf'ala. Yang tadinya yaf'ala nih, maka nunnya dibuang menjadi yaf'ala. Menyisakan aliful isnannya aja. Menyisakan alifnya aja. Seperti itu. Itu dalam keadaan mansubnya. Atau dalam keadaan jazam. Nah, ar-rajulani lam yurida lam yurida an yaf'ala syai'an. Dua orang laki-laki tidak menginginkan untuk melakukan sesuatu. Ya, lam yurida, bukan yuridani, tapi lam yurida. Seperti itu ya. Jadi Heeh. untuk yang asma atau af'alul khamsah ya, maka Ya. dia di i'rab dengan subutun nun kalau dia rofa dan di i'rab dengan hadfun nun ya, apabila dia bentuknya mansub Mas, atau jazm atau majzum. Ada lagi Bu pertanyaan? udah Ustaz. Udah ya. Baik, insya Allah pertemuan kita cukupkan pada eh, bab ini. Insya Allah kita lanjutkan esok. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi Amin. amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup Amin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakillah khairan katsiran, Bu. Izin pamit ya, Bu.